Video kali ini kita akan membahas tentang list dictionary. Kalau kita sudah pernah mengetahui tentang file JSON, maka list dictionary hampir sama dengan JSON tersebut. Nah, kita mulai dulu ya dengan sebuah list, di mana saya akan membuat sebuah list siswa, di mana di dalamnya ada siswa 1, siswa 2, siswa 3. Di mana siswa 1 dia adalah Ani namanya, kemudian siswa 2 adalah Budi namanya, kemudian siswa 3 Chandra namanya. Kalau saya print, dia akan mengeluarkan di bagian outputnya untuk data-data yang ada di dalam siswa list tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk data di dalam variabel siswa 1, dia hanya ada sebuah data saja ya, Ani ya. Sama saja seperti di bagian siswa 3, variabel siswa 3, dia hanya ada sebuah data saja, sebuah nama, namanya adalah Chandra. Nah, sekarang saya akan membuat di variabel siswa 1, siswa 2, siswa 3, tidak hanya menampung satu buah data saja, tetapi saya akan membuat dia supaya dia bisa menampung setidaknya ada 2 buah data. Di mana 2 buah data tersebut akan kita masukkan berupa key dan juga value sama dengan dictionary. Nah, saya akan masukkan dulu ke dalam siswa 1 ini, namanya Ani ya. Saya akan masukkan dengan menggunakan dictionary seperti ini. Kemudian saya butuh key, namanya adalah nama, kemudian saya masukkan value-nya adalah Ani. Oke, kemudian saya pisahkan dengan koma, saya masukkan key yang berikutnya, dia punya kelas, misalnya kelas dari si Ani adalah 1A, misalnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk key yang berikutnya, untuk siswa berikutnya, kita masukkan dalam sebuah dictionary juga, kita masukkan nama, namanya adalah Budi. Ini ya, kemudian kita masukkan dia, bahwa si Budi ini dia punya kelasnya misalnya adalah 2A, seperti ini. Kemudian si Chandra kita masukkan, variabel siswa 3 ini kita masukkan juga ke dalam sebuah dictionary. Kita masukkan key-nya adalah nama, kemudian dia punya nama, si siswa 3 ini adalah Chandra. Dan dia punya kelasnya adalah 3A, misalnya seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, dia akan mengeluarkan untuk data di dalam siswa list tersebut, di mana tiap-tiap itemnya, ya ini akan item ya, ini juga item, ini juga item. Di mana tiap-tiap itemnya dia berupa dictionary. Nah, hampir sama dengan JSON ya, jadi ada tanda kurung siku di depannya, kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal. Ada juga tanda kurung kurawal, tanda kurung kurawal. Misalnya di sini, saya akan melakukan akses kepada item yang pertama saja ya, misalnya untuk si siswa 1 ini. Sehingga untuk mendapatkannya, kita masukkan tanda kurung siku, kemudian kita tentukan indeks dari itemnya. Indeks dari si Ani, dia adalah indeks yang pertama ya, maka indeks pertama kita masukkan dengan tanda kosong, indeksnya kosong ya. Saya coba jalankan. Nah, dia hanya akan mengeluarkan data si Ani. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan mengambil data untuk namanya saja ya, sehingga kita tidak perlu untuk mengeluarkan untuk kelasnya. Nah, tinggal di sini kita ikutkan lagi di belakangnya untuk indeks ataupun key yang dimiliki oleh si Ani. Key-nya adalah nama, maka di sini kita masukkan nama. Ya, jangan lupa tanda petiknya, kemudian saya jalankan. Nah, dia akan mengeluarkan datanya, yakni adalah Ani. Misalnya berikutnya saya ingin untuk key yang ke indeks yang, ini kan indeks kosong ya, ini indeks kosong. Ini adalah indeks 1. Kemudian ini adalah indeks 2 ya. Nah, berikutnya misalnya saya ingin mengeluarkan untuk kelas dari siswa ketiga. Maka kita masukkan indeksnya dulu. Indeksnya adalah 2 ya. Kemudian kita akan ambil untuk key-nya. Key-nya adalah kelas. Kalau saya jalankan, harusnya dia mengeluarkan 3A ya. Jadi 2 ini adalah indeksnya. Kemudian kelas ini adalah key-nya. Key-nya dari dictionary, di mana kelas ini isinya adalah 3A. Sehingga di bagian output, dia akan mengeluarkan nilainya adalah 3A. Untuk mengeluarkan datanya, sebenarnya kita juga bisa masukkan dia ke dalam sebuah perulangan ya. Ini saya komen dulu. Kemudian saya masukkan for, misalnya saya punya variabel, saya masukkan variabelnya siswa begini. Ya, saya buat sebuah variabel baru, namanya siswa, saya akan masukkan perulangan dari variabel siswa list ya. Kita punya siswa list di sini. Oke, kemudian masukkan titik 2, kemudian misalnya di sini saya masukkan print dulu. Masukkan print, kemudian saya tuliskan siswa. Coba saya jalankan, dia akan mengeluarkan untuk data-datanya ya. Di tiap itemnya, ini adalah indeks 0, ini adalah indeks 1, ini adalah indeks 2 ya, di mana tiap-tiap datanya dia berada dalam sebuah dictionary.
Nah, tinggal di dalamnya, kalau misalnya kita ingin mengeluarkan untuk semua datanya, kita bisa masukkan lagi dengan perulangan lagi for, misalnya saya buat sebuah variabel baru S misalnya, kemudian in siswa. Siswa ini mengambil dari variabel yang bagian atasnya ya. Kemudian saya coba print dulu. Print, kemudian saya akan keluarkan datanya S, ini adalah nama variabelnya, K-nya ya. Kemudian masukkan titik 2 misalnya, kemudian masukkan lagi siswa. Kemudian akses kepada variabel S. Kalau saya coba jalankan, nah dia akan mengeluarkan semua data-datanya, nama Ani kelas 1A, nama Budi kelas 2A, kemudian nama Chandra kelas 3A. Nah itu dia pembahasan kita tentang list dictionary, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.